Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 19 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuhan ada di setiap sudut. Tuhan ada di setiap sudut. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 139 ayat yang kelima dan seterusnya. Demikian bunyi firman Allah. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha ada, Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana, dan Allah di dalam segala kesempurnaannya, di dalam menjaga, memelihara, dan mengerti akan segala persoalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan ada di setiap sudut. Seringkali tatkala kita menghadapi berbagai macam kekecewaan, berbagai macam duka, berbagai macam kesedihan, berbagai macam problem, dan kita sudah bercerita kepada orang-orang banyak, dan tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa memahami diri kami secara sempurna, 100% memahami kami. Bahkan tatkala kami bercerita, tatkala kami meminta tolong, tatkala kami mencari orang yang kami anggap sebagai orang yang terbaik dalam hidup kami, ternyata mereka tidak bisa menyelesaikan, memberikan saran, memberikan masukan, memberikan pertolongan, memberikan uluran tangan untuk menolong persoalan-persoalan di dalam hidup kami. Akhirnya kami berada di sudut-sudut di dalam kesendirian. Berapa banyak orang yang mengalami kesepian, akhirnya menyendiri, mencari waktu yang disebut dengan me time, waktu buat diri sendiri untuk merenung, dan pada akhirnya berbicara dengan diri sendiri. Mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Namun ada saatnya kita tidak sanggup tatkala berbicara dengan diri sendiri pun mencari solusi, mencari jalan keluar untuk setiap persoalan hidup yang ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang sanggup dan maha mengerti tentang keberadaan diri kami? Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur 139. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Ini dua sudut, yang depan dan belakang, kiri kanan atas bawah. Kalau kemudian mau dilanjutkan dan disempurnakan kalimat ini dalam penjelasan yang lebih lengkap. Dan engkau menaruh tanganmu atasku. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ayat ini berbicara di dalam setiap sudut-sudut kehidupan kita. Tatkala kita dalam kesendirian, tatkala kita di dalam kesepian, tatkala kita di dalam keputusasaan, tatkala semangat dan daya juang itu sudah menurun dan berada di dalam titik nadir, titik yang terbawah, Allah adalah Allah yang maha mengerti setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Dari belakang, dari depan, Allah akan menolong. Di ujung langit, di ujung lautan, di dunia orang mati, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kau sedang alami pada saat ini? Frustasi, merasa lemah, letih, lesu, tidak berdaya, merasa kecewa, merasa terpuruk, merasa terpukul, ditinggalkan, merasa tidak dimengerti, merasa disalahpahami.
kondisi ekonomi yang kemudian terpuruk, sakit penyakit yang tak kunjung berhenti, masalah demi masalah yang mendera. Kita mau mencari siapa? Kita akan berseru dan berteriak kepada siapa? Firman Tuhan sudah menjanjikan sebuah janji penyertaan dan kebaikan Allah yang dicurahkan secara sempurna kepada kita. Sehingga benarlah apa yang menjadi tema renungan kita pada hari ini. Tuhan ada di setiap sudut kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan? Dalam kita membangun keintiman, kedekatan dengan berbagai hal yang ada di dalam dunia ini, dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang yang kita bisa andalkan, tatkala semuanya itu tidak bisa memberikan jawaban di atas persoalan-persoalan, masalah-masalah hidup yang kita alami. Ada Allah, ada Tuhan yang selalu ada di setiap sudut kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bercerita menyampaikan keluh kesah kita di Instagram, di Facebook, di Twitter, atau di media sosial yang lain, selalu akan ada dua respon. Respon yang buruk, dasar tukang mengeluh, dikit-dikit upload, dikit-dikit kemudian menyampaikan berita keluh kesah. Dan tentu responnya pun ada yang negatif atas ungkapan kita. Namun ada juga yang kemudian memang memiliki simpati, memahami akan persoalan yang kita alami, kita sampaikan. Ada yang merespon dengan baik, ada yang ingin membantu. Namun dukungan, bantuan, topangan, pertolongan yang datang dari orang-orang terdekat kita sekalipun, mereka juga memiliki keterbatasan. Mereka sendiri juga bergumul dengan kehidupan dan persoalan hidup mereka masing-masing. Mereka mungkin hanya bisa memberikan nasihat, mereka mungkin hanya bisa memberikan doa, atau bantuan yang sekedarnya, atau bantuan yang jauh lebih baik. Namun tidak ada manusia yang sempurna bisa menolong kita. Allah menyediakan pertolongan, Allah menyediakan topangan, Allah menyediakan kebaikan, Allah menyediakan berkat, Allah menyediakan kecukupan di atas kita. Dan kita harus belajar terus meyakini bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, dari belakang, dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu atasku. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar memberikan waktu yang terus semakin baik untuk berbicara dengan Allah lewat doa, lewat kebenaran firman Allah yang kita renungkan, yang kita dengarkan, yang kita baca. Kemudian kita menghidupinya dan meyakini Allah akan menolong kita. Di dalam setiap sudut-sudut di mana orang tidak mengerti kita, Allah hadir di dalam kesempurnaannya. Allah hadir di dalam kemahakuasaannya. Allah hadir dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua. Tuhan bisa mengirimkan pertolongan langsung lewat tangan Tuhan. Dan Tuhan juga bisa mengirimkan orang-orang terbaik yang digerakkan oleh Tuhan, dan bukan orang itu tergerak oleh dirinya sendiri. Orang-orang yang menolong kita yang digerakkan oleh Allah, maka dia akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Banyak mungkin sahabat seperjalanan yang sudah mengalami seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan saat ini, renungan sahabat seperjalanan hari ini Jumat 16 Oktober, Tuhan ada di segala tempat. Ini bukan slogan, ini bukan sekedar janji, tapi Allah akan laksanakan, Allah akan wujudkan tugas kita. Datang kepada Dia, bersujud di hadapan Tuhan, berlutut, nyatakanlah segala keluh kesahmu, segala harapanmu, segala keinginanmu, segala permohonanmu. Tuhan akan bertindak tatkala engkau berada di dalam setiap sudut kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang berada di sudut-sudut kehidupan. Ada Allah yang menolong dan membantu dan menopang kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah bahwa Allah selalu ada
di dalam setiap sudut kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.